Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatih faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ini hikmah ke-51 berbicara mengenai al-warid. Jadi warid itu apa? Warid itu adalah anugerah-anugerah Allah yang dilimpahkan kepada para hambanya berupa kemakrifatan, ilmu pengetahuan, kesadaran-kesadaran, futuh, ketersingkapan-ketersingkapan ruhaniyah, mukasyafah, karomah, itu semua warid. Nah, untuk apa sebenarnya warid itu diberikan oleh Allah kepada kita semua? Maka ini yang kita bahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi warid itu ketika hati mulai hidup, karena mengenal Allah mulai hidup, warid itu melimpah, dilimpahkan oleh Allah. Jadi tidak bisa kamu mencari, aku mencari warid jam sekian, nanti pasti ketemu, caranya begini. Enggak, itu adalah opsional, mauhibah, anugerah yang diberikan oleh Allah ya, kepada kita. Kita ini hanya mempersiapkan wadah-wadah isti'dadnya saja. Nah, innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Innama aurada alaikal warida, sesungguhnya Allah mendatangkan warid kepadamu. Ya, diberikan oleh Allah kepada kita ini. Agar apa? Litakuna bihi alaihi warida. Agar dengan warid tadi, Anda kalian menghadap kepada Allah. Ya, itu artinya. Jadi Allah memberikan warid pengetahuan kepada kita supaya kita menghadap kepada Allah dengan penuh khosyah, rasa takut dan cinta. Itu warid pengetahuan. Kalau Allah melimpahkan ma'rifah kepadamu, maka kita semua menghadap kepada Allah penuh musyahadah, menyaksikan terus-menerus kepada Allah. Allah melimpahkan warid berupa misalnya karomah, orang diberi karomah kemuliaan khusus. Ya, misalnya. Itu untuk apa? Bukan untuk disebut hebat, untuk disebut enggak. Supaya engkau menghadap kepada Allah dengan istiqomah. Siapa tahu kalian ini enggak istiqomah banget. Akhirnya diberi karomah oleh Allah supaya istiqomah. Bukan supaya ditunjukkan. Itu peringatan. Makanya Syekh Imam Junaid al-Baghdadi beberapa kali juga saya sebutkan, menyebutkan al-karomatu haidul arifin. Karomah itu atau disebut haidul aulia. Karomah itu haid, darah kotornya para wali. Masa Anda mau berburu itu? Itu supaya mengingatkan supaya istiqomah kita. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi warid itu ada namanya waridul intibah. Allah memberikan anugerah untuk menggugah kesadaran. Ya, Anda dibukakan
dimasukkan ke alam surgawi misalnya. Ada orang zikir, tiba-tiba dibuka, wah bangganya bukan. Itu mengingatkan kamu. Intibah. Mengingatkan. Ya. Jadi biasanya orang yang untuk apa? Yukhrijukum min zulumatil akwan ila nuril mukawwin, antara lain Anda dikeluarkan dari penjara kegelapan ciptaan, alam semesta ini, alam ciptaan. Kalau kita, hidup kita, konsentrasi kita, tujuan kita hanya alam ini, hanya materi alam ini, hanya duniawi ini, itu namanya kita memasuki lorong semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Oleh Allah diberi warid akhirnya kita. Diingatkan, keluar, kamu keluar. Ya, keluar. Bismillahirrahmanirrahim, menuju cahaya kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi, ini warid biasanya bagi para orang yang sedang salik menempuh perjalanan, sedang menempuh jalan menuju kepada Allah. Itu banyak sekali pengalaman rohani. Ya, itu untuk mengingatkan pengalaman rohani itu. Jangan dibanggakan. Al-Qismusani waridul iqbal. Warid untuk dalam rangka menghadap kita. Allah memberi warid supaya kita langsung menghadap kepada Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, engkau hambaku, aku ada menyertaimu di mana-mana, kemanapun engkau menghadap, di mana saja ada aku terus. Nah, ini namanya supaya kita merasa cukup, merasa bisa terus-menerus berserah diri, merasa bersabar bersama Allah, ridho terus. Ada nomor 3, waridul wisol. Warid yang dalam rangka supaya kita tetap wusul terus dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa nurun yustawalla ala qalbil abdi, dilimpahkan kepada hati seorang hamba, summa yustawalla ala dhahirihi wa batinihi fayukhrijuhu min sijni nafsihi wa yughayyibuhu an syuhudi hissih. Jadi dikeluarkan dari penjara nafsunya, jasadnya. Jadi selama ini yang disebut enak itu adalah makanan, enak itu adalah sesuatu yang dilihat, enak itu adalah sesuatu yang didengar, enak sesuatu yang sifatnya syahwat. Dikeluar, ini penjara semua, dikeluarin. Menuju apa yang disebut nikmat yang sesungguhnya, yaitu wisal musyahadah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu. Kemudian fungsi dari warid tadi satu, ya, antara lain tadi disebutkan supaya kita bisa menghadap. Nomor 2, aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yuharriraka min riqil athar. Allah memberikan warid kepadamu supaya kamu ini diselamatkan dari belenggu ciptaan. Yadil aghyar. Aghyar itu segala hal selain Allah namanya aghyar. Jamaknya ghair. Jadi aghyar, selain Allah itu aghyar. Itu bisa memenjara kita. Bagaimana manusia susah, gembira, bahagia hanya gara-gara memburu yang namanya aghyar ini. Itu namanya orang sedang terpenjara. Orang bahagia karena materi itu terpenjara oleh materi. Orang susah karena materi juga terpenjara oleh materi.
oleh kekuasaan, oleh nama besar, oleh fenomena-fenomena. Pokoknya ya karena aghyar itu bayangan, ilusi, semu. Kalau itu kita buru ya berarti kita sedang memasuki penjara kita sendiri. Masa hidup begitu-begitu terus? Ayo dimulai. Nah ini makanya oleh Allah diselamatkan kita, lalu dibebaskan kita dari perbudakan-perbudakan semesta ini. Semesta alam ini bisa memperbudak diri kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Kenapa soal penyembahan ini dikaitkan dengan soal penciptaan? Karena manusia ini apalagi sekarang lebih banyak menyembah ciptaannya Allah dibanding menyembah ciptaannya. Pertama, ini paling seru ini, menyembah hawa nafsunya, menyembah dunianya, menyembah imajinasi, dan mimpi-mimpinya. Ya mimpi kok disembah itu. Makanya oleh Allah diperingatkan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita apa? Kita ini merasakan suatu intim ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah, itu Anda merasakan intim. Ini belajar di sini ya, belajar. Dimulai sekali lagi ketika Anda sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, ketika Anda zikir, ketika Anda baca Quran pun merasa intim seperti sedang berdialog dengan Allah. Intim sekali. Nah itu loh maksudnya. Enggak kakean kemana-mana minta wiridan. Dimana Pak saya supaya diberi wirid, ini wirid itu. Enggak ada yang dilakoni. Intim untuk ibadah kepada Allah, untuk ibadah wajib dan sunnah saja enggak dilakonin. Akhirnya numpuk wiridan. Ya, itu quality. Nah, inilah Allah menurunkan warid supaya quality hubunganmu dengan Allah ini betul-betul. Ini kan hubungan yang mahal, hubungan yang spesial. Kenapa kita terlantarkan? Kita diperbudak oleh rutinitas. Anda merasa nggak diperbudak oleh rutinitas setiap hari? Ini, itu. Orang jelas, bertahun-tahun tidak jelas hidupmu. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim nomor 3, Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudik ila fadai syuhudik. Ini namanya, tadi yang kita sebut dengan waridul wisol. Ya, Allah memberikan warid kepadamu agar Allah mengeluarkan dirimu dari penjara wujudmu, penjara eksistensimu. Eksistensi itu terdiri dari apa yang disebut eksistensi wujud itu? Wujud pasti terdiri dari nama, perilaku, kinerja, sifat, karakter, ini namanya disebut wujud. Nyatanya dari 3 hal ini tadi, itu yang disebut wujud. Wujud kita itu, ya, wujud kita itu, nama, karakter, sifat, dikeluarkan oleh Allah supaya menuju syuhud. Karena kalau kita itu, ya, mengandalkan wujud kita, maka yang muncul adalah ananiyah, egoisme. Saya berkali-kali mengingatkan jangan sampai kita terjebak seperti ananya iblis dan ananya Fir'aun.
Di Quran disebutkan ana khairum minhu, aku lebih hebat, lebih baik daripada Adam. Ini karena apa? Iblis terpenjara oleh wujudnya. Fir'aun juga begitu. Ana rabbukumul a'la, puncak dari penjara wujud adalah mengaku sama dengan Tuhan. Atau tidak mengakui yang lain, dia sendiri adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah. Nah, kata akulah ini loh. Maka sufi itu siapa? Sufi itu adalah orang yang bisa membuang, membebaskan dari ya'un nisbah. Ya'un nisbah itu huruf ya yang menjadi mutakallim dhamir. Misalnya apa? Minni, dariku, ilayya, oh ini untukku, bi, ya denganku, li, bagiku loh itu, ma'i, harus dengan aku, fi, harus total padaku, alayya, semua harus bersandar kepada kemampuanku. Itu semua harus dihapus, dikembalikan semua kepada Allah. Ya. Baru kita namanya bebas dari wujudmu. Bebas dari wujudmu, penjara. Wujudmu bisa menjadi penjaramu. Makanya konsep tentang hamba, abdun, hamba. Hamba itu adalah orang yang sedang bebas dari penjara eksistensi dirinya. Karena apa? Dia mengikuti apa kata tuannya. Dia merasakan fana kepada tuannya. Itu namanya sedang bebas dari wujudnya. Supaya ila fadha'i syuhudik, supaya Anda masuk ke hamparan musyahadah, antasyhadahu, hendaknya engkau menyaksikan Allah fi kulli waqtin, fi kulli halin, dalam setiap saat, setiap kondisi, fi kulli lamhatin, setiap detik, fi kulli wujuh, setiap arah. Engkau Allah, engkau Allah, antallah, antallah, engkaulah Allah. Di sini, tapi syuhud itu di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, juga bukan di raba tangan, bukan. Musyahadah itu menyaksikan dengan mata hati. Ini bagaimana kita bisa menyaksikan wong kita terpenjara oleh wujud kita sendiri. Misalnya begini, contoh paling sederhana. Kalau kepala kita pusing, wah kita bingung cari obat. Tapi kalau hatimu pusing, hatimu stres, Anda sering mencari obat, lebih senang mencari obat itu apa enggak? Kebanyakan manusia enggak. Stres malah kadang-kadang dinikmati, malah lari kepada hal-hal yang negatif misalnya. Ini karena penjara wujud itu sampai seperti itu. Ini luar biasa Ibnu Athaillah mengingatkan kita dengan 3 hal tadi. Soal warid ini. Ya, jadi Anda bisa merenungkan semuanya ini agar apa? Kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang merdeka. Oh, hamba kok merdeka? Justru kemerdekaan itu kuncinya adalah pada perbudakan diri kita kepada Allah. Semakin kita menjadi budaknya Allah, hambanya, semakin kita merdeka. Semakin kita merdeka. Karena manusia stres, menderita, pusing hari ini gara-gara diperbudak oleh eksistensinya. Maka itulah kegagalan filsafat eksistensialisme di dunia membangun manusia yang berperadaban yang sesungguhnya. Ya ini karena dia sendiri masuk ke dalam penjara perbudakan eksistensialismenya tadi.
Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.